Orasi ilmiah ini diawali dengan analisis masalah ketidaksetaraan dan demokrasi. Penekanannya adalah pada ketidaksetaraan sosial yang mestinya diperbaiki oleh demokrasi, tetapi pada kenyataannya malah ia merusak demokrasi itu sendiri. Diskusi ini dilanjutkan dengan melihat lebih dekat soal ketidaksetaraan masyarakat kita yang paling awet dengan penekanan pada serangkaian aktor khusus yang dikenal sebagai para oligark sebagai contoh paling ekstrim. Lebih dari kelompok manapun, oligark merusak pencapaian demokrasi perwakilan di negara-negara kita. Pada bagian akhir orasi ilmiah ini, pembahasan akan mengarah pada ketimpangan kekuasaan dan supremasi hukum. Argumennya adalah bahwa ketika kita mengatakan supremasi hukum dan bukan supremasi manusia, lokasi penting bagi perjuangan bukanlah terletak pada tingkat massa warga negara biasa, melainkan pada tingkat oligark dan elit, aktor yang paling kuat dalam sistem. Menjinakkan mereka dan membuat mereka tunduk pada hukum dan lembaga hukum adalah perebutan kekuasaan yang paling sulit yang dihadapi bangsa manapun. Jadi, nanti dalam orasi ini saya akan mengusulkan definisi ulang mengenai negara hukum yang selanjutnya akan membantu, membimbing dan memfokuskan perjuangan di masa depan guna mencapai tujuan penting ini. Saya akan berargumen untuk mencapai supremasi hukum itu jauh lebih sulit daripada transisi menuju demokrasi. Ini karena para oligark dan elit dapat dengan mudah beradaptasi, menangkap, dan mendominasi demokrasi. Hal ini tidak dimungkinkan terjadi pada supremasi hukum karena peraturan dan hukuman yang diterapkan secara sama bagi yang lemah dan yang kuat secara langsung akan mengancam kekuasaan mereka yang berada di atas. Saya selama ini bicara tentang oligark, tapi siapa itu oligark? Para oligark adalah aktor yang diberdayakan secara politik dan sosial oleh kekayaan. Dan yang penting tentang oligarki yang tertanam dalam sistem politik apapun, dari otoriter hingga demokratis, adalah bahwa kekayaan itu sendiri adalah instrumen kekuasaan khusus mereka. Bagaimana dampak kekuasaan para oligark dan elit di sektor hukum di Indonesia? Melalui studi kasus rule of law, saya ingin menunjukkan bagaimana KPK bisa dilihat sebagai upaya menjinakkan kekuasaan para oligark dan elit Indonesia, termasuk penilaian mengapa upaya itu penting namun gagal. Kekuatan dan yang terkonsentrasi secara ekstrim di beberapa tangan merongrong supremasi hukum dengan cara yang sama sebagaimana ia mendistorsikan demokrasi. Kita telah melihat bahwa pemilu demokratis memang bebas dan adil dalam arti persaingan yang sempit, tetapi ia sama sekali tidak adil dalam hal suara dan pengaruh yang setara di antara semua warga negara. Oligark dan elit menghalang-halangi pembentukan negara hukum ketika kekuatan pribadi mereka cukup untuk membelokkan dan mempengaruhi sistem hukum buat keuntungan mereka. Proposisi saya untuk Anda hari ini adalah bahwa definisi negara hukum
hanya masuk akal jika ia difokuskan pada keberhasilan atau kegagalan menjinakkan para oligark dan elit suatu negara. Karena hal ini belum terjadi di Indonesia, maka kita harus menyimpulkan bahwa rule of law belum ada. Kabar baiknya adalah bahwa selama 2 dekade terakhir, negara ini telah melakukan upaya besar untuk memaksa oligark dan elitnya supaya tunduk pada rule of law. Kabar buruknya adalah bahwa setelah awal yang sangat kuat, pertempuran antara hukum dan aktor-aktor paling berpengaruh di Indonesia telah berubah secara meyakinkan untuk berpihak pada mereka yang berkuasa. Saya mengacu tentu saja pada kisah KPK yang menginspirasi namun tragis. Sebelum memfokuskan diri pada KPK, mari kita kaji terlebih dahulu hubungan fundamental antara supremasi hukum dan kekuasaan orang. Ada 2 elemen penting dalam analisis ini. Bagian pertama dan termudah adalah mendefinisikan jelas apa itu negara hukum. Definisi ini membantu kita untuk mengatakan apakah negara hukum itu ada dan mengidentifikasi hambatan utama apa yang menghalangi. Unsur kedua adalah memahami bagaimana negara hukum dibangun, yang merupakan masalah yang sangat berbeda. Kedua dimensi ini membutuhkan penekanan pada kekuasaan yang jauh lebih umum dalam ilmu politik daripada di bidang hukum, terutama di tempat-tempat di mana ia diajarkan secara normatif. Bagaimana kita harus mendefinisikan negara hukum? Penting bagi kita untuk fokus pada apa itu negara hukum daripada tujuan ideal yang diandaikan mau dicapai, seperti kemerdekaan, kebebasan, atau keadilan. Izinkanlah saya untuk memulai proses redefinisi artinya supremasi hukum. Saya mulai dengan menawarkan apa yang saya sebutkan reformulasi pertama, yaitu negara hukum itu ada ketika hukum dan lembaga hukum lebih kuat daripada semua orang yang mengatur atau diatur. Yang penting tentang redefinisi ini adalah fokusnya pada institusi, orang, dan kekuasaan. Inti dari negara hukum adalah bahwa orang tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada orang. Negara hukum membutuhkan depersonalisasi yang ketat dan tuntas dalam hal aturan dan penegakan. Dimensi pertama, depersonalisasi, berkaitan dengan pejabat suatu negara. Orang-orang dalam pemerintahan yang berada di atas, entah mereka membenci atau menyukai kita, entah mereka dari suku atau partai kita, entah mereka punya kepentingan pribadi atau politik untuk mendukung atau merendahkan kita, atau entah mereka sedang merasa senang atau sebaliknya, semua harus dianggap tidak relevan. Aspek kedua dari depersonalisasi adalah bahwa karakteristik individu kita tidak menjadi masalah dalam penyelenggaraan hukum. Baik identitas kita, posisi kita, status kita, maupun posisi kekuasaan kita tidaklah relevan. Hukum berlaku sama untuk semua. Karena itu, kita melihat
Rule of law ada ketika hukum dan lembaga hukum lebih kuat daripada aktor paling kuat dalam masyarakat. Perhatikan bagaimana definisi ini mengubah fokus kita. Kita tidak lagi memperlakukan semua warga negara sebagai suatu massa yang tidak terdiferensiasi. Seperti yang kita lihat dalam diskusi demokrasi, kebanyakan orang memiliki kemampuan atau suara yang levelnya rata-rata. Bagi setiap mereka sebagai individu, yang mereka punya hanya mempengaruhi politik, bagi setiap mereka sebagai individu, yang mereka punya untuk mempengaruhi politik hanyalah suara mereka satu-satunya. Tetapi para oligark dan elit memiliki kuasa dalam skala yang sangat besar. Pendefinisian ulang rule of law yang saya sebutkan tadi ini menarik perhatian kita pada fakta bahwa kekuasaan orang biasa umumnya dianggap terlalu kecil, sementara kekuatan orang-orang tertentu berpotensi sangat besar. Dalam kaitannya dengan oligarki dan elit, jadi dengan mempertimbangkan posisi kekuatan berbagai aktor dalam masyarakat, kita mencapai pemahaman supremasi hukum yang sangat berbeda dan menurut saya pemahaman yang lebih dalam tentang persamaan di depan hukum. Artinya, sistem hukum tidak akan mendiskriminasi yang lemah dan menghukum mereka secara tidak adil dan tidak akan diintimidasi oleh yang kuat dan membiarkan mereka bebas meskipun bersalah. Rule of law ada ketika pejabat yang kuat di pemerintahan dibatasi supaya mentaati hukum. Dan ketika para aktor yang kuat dalam masyarakat ditangkap, diadili, dinyatakan bersalah, dan dihukum menurut cara yang rutin, biasa, dan tak terdistorsi oleh karena sumber daya kekuatan individu mereka. KPK didirikan dengan fokus pada korupsi oleh pejabat, yang hanya merupakan sebagian kecil dari semua penyalahgunaan kekuasaan di tingkat atas yang melibatkan kekayaan. Tetapi kisah KPK punya arti penting yang jauh lebih besar daripada sekedar mencegah pencurian uang negara atau mengurangi kerugian negara. Pembentukan KPK merupakan satu-satunya upaya terpenting dalam sejarah Indonesia untuk menegakkan rule of law yang tadi baru saja didefinisikan ulang sebagai lembaga hukum handal yang lebih kuat dari para aktor terkuat di negara mana saja. Pembentukan KPK harus dipahami sebagai ancaman langsung terhadap penyalahgunaan kekuasaan di lapisan atas masyarakat Indonesia. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan membentuk sebuah institusi atau badan yang entah bagaimana harus lebih kuat daripada orang-orang kuat di atas. Sejak awal, menerapkan batasan hukum pada oligark dan elit Indonesia adalah perjuangan yang berat. Dan desain, ruang lingkup, serta perjuangan yang dihadapi KPK mencerminkan konfrontasi kekuatan raksasa yang terlibat. Selama beberapa dekad, politik ekonomi Indonesia telah dibangun di atas ekstraksi sumber daya ketimbang produksi dan manufaktur.
Logika dominan dari persaingan dalam politik dan ekonomi ekstraksi adalah to get a piece of the action. Dan ini merupakan kontes klasik di antara orang dalam dan orang yang di luar. Jalan menuju perolehan kekayaan adalah dengan masuk ke dalam dan terhubung dengan aliran kekayaan, lalu berusaha agar hubung itu tetap terjaga selama mungkin. Semua variabel dan motivasi ini sangat mendukung korupsi. Dan bukan hanya korupsi, tetapi juga seluruh budaya bagi-bagi dan politik kartel yang menyertainya. Patut dicatat bahwa ada generasi baru politisi yang terpilih pada tahun 1999 yang mendapatkan kekuatan dan popularitasnya dari gerakan anti korupsi. Mereka bergabung dengan LSM, beberapa oligark reformis, dan elit-elit lainnya di dalam dan di luar pemerintahan untuk membentuk KPK. Dalam hal kekuasaan, koalisi ini berpengaruh bukan hanya karena sumber daya mereka sendiri, tetapi juga secara relatif. Lawan-lawan mereka dalam sistem masih dalam proses mengelompok kembali setelah jatuhnya Soeharto. Perlu waktu untuk memperoleh kembali keseimbangan dan kepercayaan diri. Artinya, bagi KPK, jam terus berdetak dan para reformis harus bertindak cepat sebelum jendela peluang tertutup. Jelas bahwa kebutuhan atas reformasi hukum setelah tahun 98 bersifat sistemik, tetapi tanggapannya bersifat segmental. Ini bukan karena para reformis kurang visi atau pemahaman. Itu adalah cerminan dari posisi kekuasaan yang terbatas dari mana inisiatif negara hukum diluncurkan. Tanpa revolusi sosial yang dahsyat, para reformis tidak memiliki kekuatan dan dukungan untuk melakukan upaya reformasi polisi, jaksa, dan hakim yang mendalam dan luas di seluruh penjuru tanah air. Maka, membentuk KPK adalah langkah awal dan hal paling realistis yang dapat diharapkan dalam situasi ini. Tapi KPK merupakan solusi yang seperti sinar laser yang terfokus dan kuat daripada sebagai lampu sorot yang besar lebar tapi lemah. Reformasi yang segmental ketimbang yang sistemik berarti adalah adopsi pendekatan enclave, daerah kantong-kantong atau wilayah hukum istimewa. Untuk berjuang pada level kekuasaan tertinggi di negeri ini, strateginya adalah mengesahkan undang-undang khusus, menanam KPK di ruang hukum yang sempit, mendirikan tembok tinggi di sekeliling ruang itu, mengisi lembaga dengan personel yang dipilih secara cermat, memberi orang-orang itu kekuatan investigasi yang luar biasa, fokus pada bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat terbatas, yaitu kerugian negara, dan membawa terdakwa ke pengadilan dalam pengadilan khusus daerah kantong lain yang dikhususkan hanya untuk kasus korupsi. Harapannya adalah bahwa pendekatan daerah kantong atau wilayah istimewa ini melalui popularitas dan legitimasinya dapat memulai proses perubahan bertahap dalam sistem hukum yang lebih luas. Sayangnya,
Alih-alih mentransformasi sistem, KPK malah menjadi sistem yang sama saja. Bisa kita katakan bahwa kekuatan awal KPK didasarkan pada pemisahannya dari yang lain dalam sistem yang ada. Ia lebih bersih, lebih dapat diandalkan, dan juga cukup berhasil dalam penuntutan. Namun seiring berjalannya waktu, pemisahan ini menjadi kelemahan KPK. Kecuali jika KPK mampu melakukan lebih dari sekedar menangkap ikan besar dan mencapai angka tingkat vonis yang tinggi, ia pasti gagal. Jika KPK tidak dapat menjadi instrumen transformasi yang lebih luas dalam sistem hukum, yang merupakan permainan kekuasaan bukan proyek teknis, atau jika pusat kekuasaan lain dalam sistem tidak mendorong perubahan di bidang aparat hukum yang lain, maka isolasi KPK akan menjadi rumus kegagalan. Pada kenyataannya, ia bahkan lebih buruk lagi. Semakin KPK efektif saat terjebak dalam ruang sempitnya, semakin ia mempercepat kekuatan dan proses-proses pukulan balik melawannya. Di mata para oligark dan elit, KPK itu buruk karena ia baik. Penilaian saya sendiri adalah bahwa keterbatasan KPK tidak boleh disalahkan pada kekeliruan perencanaan dan pelaksanaan oleh para reformis yang membentuk komisi itu dan menjalankannya selama lebih dari 15 tahun. Nasib KPK, terutama isolasi dan kerentanannya, mencerminkan hal terbaik yang bisa dilakukan mengingat terbatasnya kekuasaan dan dukungan yang dimiliki oleh para reformis. Dalam kondisi inilah kita melihat upaya berulang-ulang untuk melucuti kewenangan KPK dengan pukulan terbaru dan paling dahsyat datang pada akhir tahun 2019. Perhatikan bahwa jika KPK adalah badan yang menangkap dan menuntut kapal penangkapan ikan ilegal yang dimiliki oleh orang asing, atau jika KPK sangat pintar melacak pembunuh dan pemerkosa, yaitu kejahatan orang biasa, oligark dan elit Indonesia akan mensponsori perayaan para pemimpin KPK dan membanjiri mereka dengan penghargaan prestasi. Tapi KPK tidak memburu target yang mudah seperti itu. Ia mengejar target paling berbahaya, warga bangsa sendiri yang kuat. KPK merupakan upaya Indonesia yang terpenting dalam menjinakkan yang kuat dan mencapai supremasi hukum. Dan keterbatasan tadi menjelaskan banyak hal tentang bagaimana kisah KPK terungkap dan mengapa badan yang paling populer dan sah ini sekarang dinetralkan secara bertahap. Jawaban sederhananya adalah ketika kekuatan oligark dan elit Indonesia menjadi stabil dan mengalami penguatan kembali, dan ketika banyak perpecahan yang meledak pada tahun 19 di kalangan atas diperbaiki, keseimbangan kekuasaan yang sempat menguntungkan KPK berbalik cepat untuk menentangnya. Yang kuat mulai menata barisan. Akibatnya bukan hanya nasib KPK yang terancam, tetapi lebih penting,
kemajuan Indonesia menuju supremasi hukum terhenti karena para oligark dan elit menegaskan kembali kekuasaan mereka. Alih-alih menciptakan efek riak sistemik yang mereformasi aparat hukum lainnya, KPK tetap menjadi daerah pelindung yang telah dipaksa untuk melakukan pertempuran defensif ketimbang ofensif hampir sejak awal. Bukan berarti upaya KPK gagal total. Itu tergantung pada bagaimana orang membaca apa yang terjadi dan pelajaran apa yang mereka petik. Cerita KPK menegaskan sentralitas kekuasaan dalam pembentukan rule of law. Sejarah KPK memang membuktikan bahwa berdiri di garis depan pertarungan supremasi hukum memang sangat berisiko. Tokoh-tokoh penting KPK telah dipenjara karena pembunuhan, dicederai, dan dibuat buta karena siraman air keras ke wajah mereka dan bahkan dituduh melakukan korupsi sendiri. Pers pun telah mengangkat konflik ini terutama sebagai sensasi yang bersifat pribadi. Jika tidak ditempatkan dalam konteks yang tepat, publik dengan mudah mendapat kesan bahwa ini semua hanyalah konflik pribadi yang terjadi karena para pemain ambisius berebut posisi-posisi penting di atas atau pertarungan sepele dan kecemburuan antara institusi seperti KPK versus polisi, cicak versus buaya. Tapi ini adalah salah tafsir serius tentang pertempuran yang sesungguhnya sedang terjadi. Penting disadari bahwa reaksi keras terhadap badan seperti KPK yang berusaha memaksa supremasi hukum kepada yang paling berkuasa akan selalu dimainkan kasus per kasus, drama demi drama. Tapi ini tidak mengurangi arti penting dari apa yang sedang dipertaruhkan jika dilihat dalam potret yang lebih besar. Pada akhirnya, hasil pentingnya adalah bahwa yang kuat akan tunduk pada hukum atau hukum akan tunduk pada yang kuat. Terlepas dari semua drama dan tragedi tadi, ini adalah satu-satunya hal yang penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Melihat bahwa perebutan kekuasaan pada inti rule of law dimulai dengan kerusakan dan pembukaan dalam konstelasi kekuasaan status quo. Krisis ini dapat menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang melahirkan reformasi besar, undang-undang baru, lembaga baru, perilaku baru, dan harapan baru di kalangan rakyat dan sesekali juga di antara mereka yang kuat. Penting untuk diperhatikan apakah para oligark dan elit percaya bahwa perubahan ini bersifat permanen dan mereka harus menyesuaikan diri dengan realitas baru atau dianggap hanya sementara dan dapat dibalik. Begitu reformasi hukum diterapkan, tindakan investigasi yang berulang dan konsisten, penuntutan dan hukuman tanpa rasa takut atau intimidasilah yang akan membuat rule of law menjadi lazim dan diharapkan. Dan pada akhirnya dilembagakan dan diberdayakan. Dengan kata lain, tidak mungkin proses penegakan hukum dapat dipisahkan dari konstelasi kekuasaan di atas. Apakah ini membutuhkan keberanian individu tertentu di antara mereka yang melaksanakan prosedur tersebut?
Ya, tentu saja. Tetapi, komitmen pribadi dan profesional para pelaku sistem hukum tidak cukup ketika bentuk-bentuk kekuasaan yang lain tak hadir buat menghadapi mereka yang kuat. Kesimpulan dari case study KPK di Indonesia adalah bahwa supremasi hukum hampir-hampir murni merupakan perkara kekuasaan dan merupakan kewajiban bagi para pendidik hukum dan para profesional hukum, dosen, profesor, pengacara, jaksa, dan hakim di semua tingkatan untuk menyadari bahwa kecuali jika peran kekuasaan yang tak setara di tangan individu dan kelompok tadi dipahami dan dipersoalkan, maka mewujudkan supremasi hukum akan tetap sulit.